Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam anak-anak. Sehat walafiat selalu ya nak. Nah, sekarang PTS sudah berlalu. Materi selanjutnya untuk matematika yaitu tentang KPK dan FPB. Namun sebelumnya kita pelajari dulu materi yang kelipatannya. Materi sekarang tentang kelipatan bilangan. Tujuan kamu mempelajari materi tersebut supaya kamu dapat mengidentifikasi apa sih yang dimaksud dengan kelipatan dan kamu juga dapat menentukan kelipatan dari sebuah bilangan. Pengertian kelipatan. Kelipatan merupakan hasil perkalian bilangan tersebut dengan bilangan asli. Jadi dengan kata lain, kelipatan itu sebenarnya hasil perkalian dari bilangan yang akan diminta atau dicari. Contoh soal. Di sini soalnya yang pertama, tentukan bilangan kelipatan 2. Nah, kalau yang berdasarkan di buku, cara penyelesaiannya itu yang pertama harus pakai perkalian. 1 dikali 2 sama dengan 2. Karena ini merupakan kelipatan 2, maka kamu harus mengulang semua perkalian 2. Jadi 1 dikali 2, 2 dikali 2 sama dengan 4, 3 dikali 2 sama dengan 6, 4 dikali 2 sama dengan 8, dan seterusnya. Karena tidak dikasih batasan, maka kamu cukup menuliskannya dengan dan seterusnya atau biasa disingkat dengan DST. Nah, tapi kalau misalnya disuruh sebutkan 5 bilangan kelipatan 2, berarti kamu harus menyebutkannya ada 5, berarti sampai yang 5 dikali 2. Atau kamu juga bisa menulisnya dengan cara K2. Biasanya ibu membuatnya menuliskan pakai K. K-nya itu di situ maksudnya kelipatan. Jadi kelipatan dari 2 yang pasti yang pertama itu harus angka 2. Namanya kelipatan 2. Jadi kalau misalnya kelipatan 3 berarti harus diawali dengan angka 3. Kalau kelipatan 4 berarti kelipatan yang pertamanya yaitu 4 dan seterusnya. Nah, jadi kalau yang kelipatan 2 yang pertamanya pasti angka 2. Nah, karena ini merupakan kelipatan 2, maka si angka 2 ini kamu jumlahkan, angka yang 2 ini kamu jumlahkan dengan angka 2 juga. Jadi ditambah angka 2 sama dengan 4. Ini kan sama, jadi perkalian 2 dikali 2 berarti kan 4. Lalu ditambah 2 lagi sama dengan 6. Ditambah 2 lagi sama dengan 8. Ditambah 2 lagi dan seterusnya sampai tidak terhingga. Nah, kalau misalnya kelipatan 3 berarti diawali dengan angka 3, ditambah 3, ditambah 3, ditambah 3, ditambah 3. Kalau kelipatan 7 berarti diawali dengan angka 7, lalu selanjutnya pun ditambah 7, ditambah 7, ditambah 7, dan seterusnya. Nah, jadi bila ditanya tentukan bilangan kelipatan 2, maka jawabannya yang ini. 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Jangan lupa ditambahkan kata dan seterusnya karena di sini dimintanya tidak terhingga. Oke, contoh soal berikutnya. Nah, contoh soal berikutnya yaitu tentukan 3 bilangan kelipatan 2 yang pertama. Jadi maksudnya kamu sebutkan dulu kelipatan 2, tapi
Yang ditanya di soal itu 3 bilangan yang di awal-awal, yang paling pertama-pertamanya. Disebutin 3 saja. Misalnya seperti ini. Tadi yang pertama kelipatan 2, yaitu diawali pasti angka 2, ditambah 2 sama dengan 4, ditambah 2 sama dengan 6, ditambah 2 sama dengan 8, ditambah 2, dan seterusnya, ditambah 2, tambah 2, tambah 2, dan seterusnya. Karena diminta hanya 3 bilangan pertama, maka jawabannya itu yaitu kan hanya diminta 3 bilangan pertama, 1, 2, 3. Oh, berarti yang inilah jawabannya. Jadi 3 bilangan kelipatan 2 yang pertama yaitu 2, 4, 6. Tanpa menulis dan seterusnya. Karena hanya diminta 3 bilangan. Kemudian contoh soal berikutnya yaitu tentukan kelipatan 2 antara 5 dan 10. Jadi yang dimaksud di sini, dimaksud dengan soal ini, kamu menyebutkan kelipatan 2, tapi cukup yang di antara 5 dan angka 5 dan angka 10. Jadi cara pertama yang dilakukan yaitu harus menyebutkan semua kelipatan 2 dari yang awal. Nggak semua sih, maksudnya diperkirakan aja, oh kalau 10 berarti cukuplah sampai 12 kelipatan, nah hasilnya sampai 12. Oke, dibuat terus, ditambah 2, ditambah 2 lagi sama dengan 8, ditambah 2 lagi, ditambah 2, dan seterusnya, karena belum dibatasi. Nah, perintah selanjutnya yaitu antara 5 dan 10. Karena diminta kelipatan 2 yang angkanya antara 5 dan 10, maka cara mengerjakannya begini. Nah, si angka 5 itu kan antara 4 sama 6. Jadi 5 itu ada di sini. Lalu antara 5 dan 10. Nah, 10 kan sudah ada, berarti di sini. Nah, itu kamu bisa lihat ada batas warna hijau, garis warna hijau antara 5 dan 10, yaitu ini kan. Nah, jadi kelipatan 2 antara 5 dan 10 yaitu 6 dan 8. Dan mungkin pasti ada yang bertanya, Bu, kok 10-nya tidak dimasukkan? Kan 10 juga kelipatan 2. Oke, pertanyaan yang bagus yang kayak gitu. Nah, kalau 10 itu karena dimintanya antara, berarti 10-nya tidak disertakan. Tapi kalau kalimat pertanyaannya itu antara sama dengan 5 dan 10, berarti kalau 5-nya termasuk kelipatan 2 berarti dimasukkan. Kalau 10-nya itu merupakan kelipatan 2 berarti dimasukkan. Nah, tapi karena hanya diminta antara 5 dan 10 berarti 10-nya tidak disertakan. Oke, semoga paham. Sekian dan terima kasih dari Ibu Vida. Semoga paham ya nak ya. Semoga dapat dipahami dengan baik dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.